dengan tema jing ribet. Tiga. Halo teman-teman FEB, kali ini kita masuk lagi di acara nguping yang kedua. Jadi berbeda dengan nguping yang sebelum-sebelumnya, kita di sini berbeda suasana. Yang kemarin ada di Sekre BEM FEB, di sini kita ada di Ashram Edupark. Jadi tempatnya memang sejuk dan di sini banyak sekali wahana-wahana yang bisa kalian nikmati. Di sini ada tempat untuk glamping, untuk outbound juga ada, untuk taman bermain juga ada. Jadinya memang tempat ini tuh nyaman gitu ya. Mungkin dari teman-teman masyarakat FEB juga atau teman-teman yang lain bisa datang juga di Ashram Edupark ini. Oke, untuk acara nguping pada siang hari ini kita bisa dibilang kita akan mencari tahu bagaimana cara atau tips untuk melamar pekerjaan atau nanti ditanyain HRD untuk melamar pekerjaan itu. Jadi di sini sebelumnya aku perkenalan, nama aku Mirza Izdiar Widianta dan aku dari FEB 2018 dan di sini kita sudah mengundang satu narasumber yaitu Mas Airlangga Aditama. Mas, halo Mas. Halo semuanya. Mungkin bisa disapa gitu Mas teman-teman yang ada di kamera, bukan di kamera, yang ada di rumah mungkin karena lagi corona gini mungkin lagi pada di rumah gitu Mas. Mungkin bisa disapa Mas teman-temannya. Baik, halo teman-teman semuanya. Kita tadi nguping ya Mas ya? Nguping. Saya kira tadi kita ngupingin tetangga atau gimana. Enggak. Baik, buat teman-teman yang pendengar setia nguping. Pendengar setia. Mungkin belum ada nama fanbase-nya atau apa? Ngupingers Mas. Oh, ngupingnya. Kayak nama snack ya. Ya buat teman-teman ngupingers ya mungkin di rumah ya, selamat pagi, siang, sore atau malam. Iya. Kita mengambil YouTuber terkenal. Ya intinya semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu dan tetap semangat meratapi kehidupan. Asik. Kayak penutup ya. Berarti udah cukup saya. Oke. Mas, kalau mungkin dari teman-teman yang belum tahu nih, Mas Angga di sini alumni juga ya Mas? Iya, alumni FEB sekali. angkatan berapa Mas? Saya angkatan 2013. 2013. Jurusannya dari jurusannya itu pas aku masuk dulu sih namanya itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Sekarang berubah lagi jadi berubah jadi ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Gak tahu besok jadi apa lagi. Mungkin berubah-ubah terus Mas. Memang UPN sukanya berubah-ubah sih. Terus oke, mungkin dari teman-teman ini juga mungkin dari anak-anak IP kan mungkin udah banyak yang tahu nih Mas Angga. Nah, mungkin Mas Angga bisa menceritakan Mas Angga ini sekarang posisi lagi kerja di mana sih sebenarnya? Baik, mungkin intro jauh biar tak ulang perkenalan aja gitu ya. Saya biar lebih menegaskan. Iya, menegaskan. Nah, baik, pertama untuk nama saya sendiri tuh Airlangga Aditama. Biasa tuh dipanggil Angga, biasa teman-teman manggilnya Angga gitu ya. Saya dari EP 2013. Terus kemudian untuk pekerjaan ya? Iya, pekerjaan. Alhamdulillah saya ditempatkan pekerjaan tuh di Jogja. Oke. Gak jauh dari rumah, gak perlu bayar kos, gak perlu bayar listrik dan sebagainya gitu ya. Yeah. Alhamdulillah saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan Telkom Group. Namanya itu Telkom Akses. Dia bergeraknya di bidang telekomunikasi, khususnya seperti WiFi. Di situ alhamdulillahnya lagi saya diamanatkan untuk memegang posisi sebagai tim leader HC Service atau mungkin ya umumnya ya tim leader atau SVP HR-nya, seperti itulah bahasa umumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi Mas Angga ini bisa dibilang kalau misalnya teman-teman mau mengerti secara bahasa luasnya itu
HRD ya Mas, bisa dibilang Ya, gitu ya. secara umumnya Ya, HRD seperti secara, itu. secara umumnya HRD. Jadi karena memang narasumbernya kita dari HRD, mungkin kan teman-teman ini juga yang ada di rumah juga sedikit bertanya kan, mungkin bagaimana sih ketika kita tuh nanti di perusahaan apa yang harus kita jawab, nah gitu-gitu loh Mas. Nah, kira-kira Mas, kalau misalnya kita tuh mungkin bukan wawancaranya dulu ya Mas, tapi ke arah perekrutan nih, dari pengalamannya Mas Angga sendiri, itu dari perekrutan karyawan baru itu bagaimana sih Mas kalau di sana? Kalau di tempatku ya, kurang lebih sih ada 4 tahap dia. 4 tahap itu dari pertama tes atau seleksi berkas atau administrasi, yang keduanya itu tes online, yang ketiga tes wawancara, sama yang keempat itu tes fisik dan panjat tiang. Karena tempat kita berurusan dengan lapangan atau teknis, jadi dan pekerjaan kita tuh banyaknya di tiang. Jadi terakhir kita ada tes panjat tiangnya untuk spesifik, bedanya kita sama tempat lain seperti itu. Berarti untuk yang panjat tiang itu sendiri itu untuk semua karyawan atau gimana itu Mas ceritanya? Untuk di awal tuh sebenarnya hampir semua karyawan, hampir semua pasti udah panjat tiang. Karena emang pekerjaannya kita tuh di situ gitu kan. Operasionalnya kita di situ ya bisa dibilang mungkin ya bahasanya agak lebih ya jantungnya kita lah. Jadi untuk pembenahan gangguan dan album pasang baru kita semua tuh ada di tiang. Jadi semua karyawan tuh pasti udah pernah naik tiang. Seperti itu. Berarti di setiap apa ya? Misalnya kayak di setiap divisi pun juga harus bisa, seperti misalnya ini kan kita mungkin dari anak-anak FEB ini kan kebanyakan nanti mungkin akan masuk ke mungkin aja ke finance-nya. Nah, gitu-gitu juga harus bisa manjat tiang juga tuh. Pasti. Karena itu di tempat kita jadi basic. Jadi ya meskipun kita masuknya di beda-beda unit, tapi di tempat kita tuh ada sekolahnya. Gitu. Kalau tempat kita namanya kayak Fiber Academy-nya. Jadi mau background-nya dia apa, wajib untuk mengetahui dasar perusahaan itu sendiri secara teknis seperti itu. Oh, berarti ternyata kalau misalnya perekrutan tuh juga syarat-syaratnya nggak cuma wawancara atau apa, melainkan ada hal lain di baliknya juga ya Mas. Ya. Perusahaannya pun juga menentukan kriterianya yang berbeda-beda ya pastinya. Ya, jelas berbeda-beda dan sesuai kebutuhan perusahaan seperti itu. Ya. Oh ya Mas, sebelum masuk lebih jauh nih Mas, mungkin kita mungkin main sedikit tanya jawab berbentuknya game nih Mas. Oke. Ini di nama gamenya tuh banyaknya tuh pada bilangnya never have I ever. Itu. Tapi kita buat simpel aja lah Mas. Kita buat simpel aja ya. Jadi itu gamenya pernah nggak pernah. Gitu Mas. Gamenya Cepat atau enggak nih? Iya cepat, harus cepat Mas. Harus cepat nih. Oke. Ini mungkin waktu zamannya Mas Angga kuliah aja dulu ya. Nih. Pernah atau enggak Mas merasa salah divisi waktu dulu ini pengalaman kepanitiaan atau pernah di organisasi apa? Salah divisi? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali, alhamdulillahnya. Gimana? Masuk aja gitu. Oke Mas, lanjut lagi Mas. Pernah nggak Mas menyesal kuliah di UPN? Alhamdulillah sih enggak ya. Saya sih mikirnya mungkin kalau kita flashback lagi. Iya. Ketika saya lulus SMA, kalau nggak salah nih saya cuma daftar kampus tuh cuma UPN. UPN. Saya cuma pengen UPN. Oh iya. Karena dengan basic kedua orang tua saya sama-sama UPN. Oh. Kan waktu itu lumayan dapat diskon alumni kan. Iya. Kan biar murah. Biar murah. Sebenarnya waktu itu saya daftar waktu itu pertama geologi. Geologi. Itu ya karena biar selaras sama almarhum bapak saya kan geologi juga. Iya. Pengennya sih sama. Cuman setelah 10 kali tes, entah saya yang terlalu apa atau yang tesnya emang susah.
Belum menjadi rezeki Akhirnya mungkin, belum Mas. rezeki, ya udahlah. Daftar ekonomi sekali langsung lulus. Oh. Sebenarnya kelihatan apa yang salah. Tapi sebenarnya tuh ya alhamdulillah saya bersyukur karena mungkin kalau nggak dari UPN ya mungkin saya belum bisa jadi apa yang sekarang. Hmm. Keberanian saya pun menurut saya salah satu penyumbangnya juga UPN. Saya dapat banyak teman, dapat banyak link sana sini ya dari UPN juga. Oh, Ya UPN sejauh ini sudah mempengaruhi setengah hidup saya. berarti Jodohnya aja belum. jodohnya belum. Semoga dapat, Mas. Aduh. Oke, Mas. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Mas. Eh, karena Masnya di bidang HRD ya, Mas, mungkin pernah nggak sih Mas kesel sama pelamar pekerjaan? Bilang kesel tuh banyak, Mas. Ini kalau kita renten kejadian misalnya ketika mereka mengirimkan CV gitu kan. Iya. Yang pertama ketika kita nelpon mereka dengan nomor yang tercantum. Oke. Kita mau udah nyeleksi berkas nih, mau dari 50 berkas kita seleksi jadi 20. Otomatis yang 30-nya ini udah nggak masuk Nggak administrasi kan. Iya. Kita coba menghubungi, tahu-tahu nomornya nggak aktif. Dari umpama dia ngasih 5 nomor nih, Iya. 5-5 nggak bisa dihubungi. Oh. Padahal dia persyaratannya lengkap semua. Cuma kan sayangnya karena dia ngasih kontak banyak nggak bisa dihubungi kan, sayang pelamar yang lainnya. Seperti itu. Iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dihubungi. Tapi ketika dihubungi mereka untuk datang di hari yang kita jadwalkan untuk tes, mereka nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Ya dengan berbagai alasan ya kita nggak tahu kan. Iya. Cuman kita kan mikirnya mereka pencari kerja, kita butuh mereka, ya kita kasih jalan gitu kan. Iya. Tapi ternyata setelah kita coba hubungi mereka, waduh Mas, saya nggak bisa, saya pas luar kota, saya pas ada acara, reschedule gimana Mas? Ya nggak bisa gitu. Iya. Yang ketiga, ketika wawancara mereka nggak bisa ngapain. Oh, gimana tuh Mas? Gimana? Ini kalau modelan saya yang biasanya wawancara tuh, saya mengajak si pewawancara itu untuk cerita. Misalnya nama saya Angga, saya dari Jogja, saya rumahnya di sini, saya dulu pernah bekerja di sini ini dan sebagainya. Iya. Ketika dia bercerita atau dia kasarnya mendongeng gitulah. Nah, kita yang mendengar tuh jadi enak. Berapa pertanyaan tuh udah dia jawab dengan sendirinya, akhirnya kita tinggal nulis dan sebagainya. Tapi ada yang didikte juga. Namanya siapa Mas? Angga. Umur 15, 20. Iya. Tinggal di mana Mas? Jogja. Ya kalau seperti itu kan ya udah saya cuma nulis yang apa yang dia jawab kan, nggak Iya. ada poin minus dan plusnya. Yang minusnya pasti banyak. Iya. Tapi plusnya apa yang mau ditulis di situ? Udah mereka jawabnya kayak gitu, udah cuman sudah bilang Mas, santai aja Mas, relax, jangan terkesan wawancara. Iya Mas, cerita lagi. Akhirnya di form saya atau di kertas lembarannya ya, saya mau isi apa gitu kan? Masa saya isi nggak tahu gitu kan? Nggak mungkin kan, karena kan saya tulis jawaban dia. Ya udah saya kosongin. Oh. Udah baru di pelayan terakhir nanti baru tanda tanya ataupun minus. Itu banyak pelamar pekerjaan yang seperti itu, banyak yang ya mereka ketika di luar merasa berani, tapi ketika di dalam ya apalagi misalnya di tempatku, seumpama ini pelamar untuk teknisi, mereka adalah frontliner kita. Iya. Mereka langsung ke rumah pelanggan, langsung berhadapan dengan pelanggan. Jadi ya mereka harus dituntut bisa berbicara, bisa menjelaskan produk kita dengan baik, Iya. bisa menjelaskan ketika ada gangguan, ada trouble sebagainya, bagaimana penanganannya, kemana alurnya, itu kan harus dijelaskan dengan baik, Iya. dengan santai dan tidak mengawang-awang. Padahal kadang mereka tuh siap bekerja di bawah tekanan Mas, siap. Nah ini baru wawancara mereka udah merasa Ada ditekan, pressure gitu. gitu kan. Iya. Nah,
Jadi banyak model-model pelamar yang ya aneh, cuman aneh bukan dalam artian negatif. Iya. Maksudnya ada aneh yang bagus, Ada yang aneh ada ya. aneh yang minus juga Iya. seperti itu. Macam-macam lah gitu. Berarti banyak jenisnya lah ya, Mas. Banyak sekali ragamnya. Tapi lebih banyak jengkelnya sendiri apa lebih banyak senangnya, Mas? Kalau wawancara itu. Kayak gitu tergantung moodnya, Mas. Ketemu yang bagus, ya moodnya enak. Iya. Wah ini orangnya giat bekerja, Iya. siap bawa semua, dia ngomongnya enak, bisa menjelaskan dan lain-lain sebagainya. Wah ini mood. Banyak bagus ya moodnya enak. Mood enak. Tapi kalau banyak yang jeleknya ya, dah. Soalnya selanjutnya PR dari buat kita lagi, nyari orang Nyari lagi, orang lagi. Oh. nyeleksi berkas lagi kan. Iya, iya. Karena enak kalau bisa langsung butuh 10, dapat 10, 10 lah, udah langsung berikutnya. Oh iya. Iya juga. Jadi ya memang sesuai dengan kondisi mood juga ya, Mas, kalau Iya. enak apa enggaknya. Kondisi mood kita itu tergantung si pelamar kadang. Oh iya, Mas. Tadi kan udah ngomongin tentang apa ya? Tentang pelamar-pelamar yang mungkin menjengkelkan saat di interview. Nah, sebenarnya mungkin dari banyak yang bertanya nih, Mas, kalau misalnya di interview sendiri itu sebenarnya bagaimana sih untuk apa ya? Cara menjawab yang baik, yang misalnya aja untuk dari awalnya mau untuk memperkenalkan dirinya sendiri gitu, Mas. Itu bagaimana sebenarnya awalnya? Kalau langsung di bagian itunya ya, bagaimana dia ketika di interviewnya. Kalau untuk HRD kan sebenarnya nggak ada tolak ukur ya. Iya. Cuma kalau untuk saya pribadi akan lebih enak jika si pelamar itu bisa menceritakan soal dia sendiri. Jadi tidak menunggu pertanyaan. Jadi misalnya, halo mas, ya ada basa-basi kosong lah Iya, gitu kan. Saya Angga mas mau lamar sini. Oh ya mas monggo gitu kan. Bisa mungkin pertanyaan umum biasa di yang pertama dilontarkan biasanya, monggo mas silakan dimulai apa yang bisa dijual lah gitu kan, apa yang bisa diceritakan. Gitu. Ya baik mas, pertama nama saya Erlangga Ditama, biasa dipanggil Angga. Umur saya 25 tahun, saya lulusannya S1 dari kampus UPN. Saya sebelum dari sini saya bekerja di salah satu kantor yang lain. Saya bekerja di sana selama 2 tahun. Posisi saya di sana sebagai kasir semuanya seperti itu. Nah, alasan saya pertama saya melamar di sini, yang pertama saya tertarik dengan dunia telekomunikasi mas. Soalnya saya penasaran dan sebagainya. Saya suka di sini dan karena yang punya wadah itu di Telkom, jadi saya ingin bergabung bersama tim dan Telkom itu sendiri untuk mencapai keinginan saya sendiri. Sebenarnya saya tuh punya hobi gini. Nah, jadi ketika dia bisa bercerita seperti itu dan sebagainya, HRD itu jangan gini. Oke, menarik ini. Ya. Jadi kita tinggal tulis, oh dia gini. Malah mungkin bisa jadi HRD yang lupa tadi ngomong apa ya mas? Iya. Karena dia udah menjelaskan itu semua, tapi itu bagus. Karena pertama poin dilihat dia udah punya kepercayaan diri. Itu yang kadang orang susah-susah gampang. Ketika dia ngomong gitu, mungkin dianya percaya diri, cuman ketika dilemparkan pada pertanyaan, nah udah dia merasa down dan sebagainya. Padahal percaya diri itu adalah poin utama ketika nggak mesti harus menghadapi HRD. Dalam situasi apapun, ketika kita percaya diri itu bakal baik. Tapi ya dalam skalanya nggak over gitu. Berarti inti utamanya waktu untuk misalnya di interview itu adalah kepercayaan diri ya mas. Itu sama mungkin bisa menceritakan apa yang ditanyakan oleh penanya gitu juga ya, kan. dia bisa bercerita bahkan sebelum si penanya nanya dia udah melibas semuanya gitu ya. Gitu kan.
Itu jarang banget ada bahasa kayak gitu tuh. Oh ya, terus juga kan kalau misal setahu saya tuh dan mungkin teman-teman juga tahu juga di rumah mungkin banyak yang bertanya jika nanti Mas kalau misalnya ditanyain apa sih kelebihan kalian atau kekurangan kalian, nah Banyak itu tuh. enaknya gimana sih Mas kalau jawabnya kalau kayak gitu? Itu bersangkutan sama percaya diri tadi. Oh iya. Bisa saya nanya, kelebihan kamu apa Mas, kekurangan kamu gitu. Biasanya tuh banyak yang klise jawabannya. Saya bisa bekerja dalam tim, Iya. saya on time, saya cekatan kerjanya, saya teliti. Itu pasti kelebihan, pasti ngomong gitu. Tapi giliran apa sih Mas, kekurangan kamu apa, mereka apa ya Mas ya, saya nggak tahu. Saya bukan kayak menjudge mereka tidak mengenali diri atau bagaimana. Ya mungkin saya juga kadang mungkin lupa dengan kekurangan itu kan. Cuman paling enggak ketika dalam wawancara kita bisa menyiapkan strategi itu. Jadi meskipun jawabannya klise, tapi kita kalau bisa menjabarkan itu bakal lebih baik. Misalnya pekerjaan saya teliti Mas, bakal si penanya mah teliti dalam bagaimana? Ya pertama untuk pekerjaan saya memang teliti Mas, karena saya seperti itu sudah lama dalam artian saya untuk dalam hal apapun saya teliti. Misalnya dalam untuk pekerjaan di kantor saya yang lama, kemudian untuk kehidupan saya pribadi, bahkan mungkin misalnya ada bahkan sampai pengeluaran keuangan saya catat semua Mas, gini. Menunjukkan bahwa saya orang yang teliti. Yang kedua misalnya saya orangnya rajin dan tepat waktu. Itu bisa dilihat saya misalnya apapun selalu rajin, saya tidak pernah, misalnya yang buat yang muslim umpamanya tidak pernah meninggalkan sholat dan sebagainya. Buat yang non umpamanya ibadahnya tidak pernah telat. Habis itu saya selalu ada di dalam apa-apa, selalu saya pengerjaan. Meskipun mungkin terdengarnya kayak membual. Tapi dia pede. Ya kasarnya kayak kita ngomong sama cewek, kita berikan dia gombalan, tapi kalau gombalan kita basi gitu ya alah ya gitu doang kan. Tapi kalau misalnya gombalan yang udah basi tapi bisa dikemas lebih baik dengan bagus kan, penerimaannya beda. Jadi lebih menarik gitu ya. Gitu. Nah, ketika di kekuranganmu seperti itu. Kekurangan saya ada Mas, saya terkadang susah untuk bangun pagi, jadi saya untuk on time kadang terlambat. Kenapa Mas bisa terlalu bangun pagi? Nah ditanya, umpama ya karena saya pagi mungkin harus mengantar anak yang sekolah, atau mungkin ada jualannya dulu. Itu kan banyak ragamnya. Tapi yang penting dia mengetahui apa kekurangannya sendiri, seperti itu. Berarti kalau misalnya ada kekurangan pun juga kalau misalnya nanti ditanyakan boleh dijabarkan juga Mas, atau boleh, malah ditutupi? Jangan ditutupi malah. Jangan ditutupi. Oh, seperti itu. Ya saya kadang kurang teliti Mas. Maksudnya teliti bagaimana? Misalnya saya kalau ketika udah dimegang data, saya kadang nggak begitu teliti Mas untuk masalah data. Saya lemah di data gitu kan. Tapi untuk secara pengawalan di lapangan, untuk progres di pekerjaan langsung, saya bisa mempush, bisa berani. Jadi langsung tumpang tindih. Jadi yang tadinya kekurangannya menjelaskan, terus juga ada feedback, ada timbal baliknya juga gitu. Seperti itu. Iya. Terus ada lagi nih Mas pertanyaan juga yang biasanya ditanyakan itu, ini sebenarnya yang perihal sensitif Mas, perihal gaji. Nah itu bagaimana jawabnya? Soal gaji gitu ya. Iya. Sebenarnya sih banyak yang bukan ya sensitif, nggak sensitif sih kadang. Cuma kadang kita emang ketika wawancara pertanyaan itu pasti keluar. Iya, pertanyaan itu. Cuma kalau saya menanggapinya gini, ketika misalnya kita ditanyakan mau gaji berapa di sini Mas, kita jangan malu untuk ngomong nominal.
Oh, gitu. Karena kasarannya di situ adalah nilai jual kita. Mas ini kan masnya udah semua nih wawancaranya bagus mas. Kira-kira nih gaji yang pas untuk mas berapa gitu. Nah, misalnya kalau dianya mau ngomong nominal langsung nggak masalah. Tapi kalau dia mau belokkan dulu bisa juga. Kalau di tempat kerja saya dulu tuh saya dibayar sekitar 2,5 apa gitu. Kalau misalnya saya diterima di sini ya kali 2-nya mungkin ya bisa nggak masalah. Ataupun dia nggak nyebutin nominal pun, saya di tempat yang lama saya dibayar di atas UMR sedikit pak mungkin. Nanti saya mau dikali 2-nya juga pun nggak apa-apa. Atau mau langsung di sini apa? 3 juta, 4 juta mungkin nggak apa-apa pak gitu kan. Ya meskipun tidak bakal seperti itu, cuman pertanyaan itu tuh tidak bakal mengaruh kemana-mana kasarannya. Itu menguji dirimu seberapa yakinnya kamu terhadap dirimu sendiri untuk masuk ke sini. Iya. Dan berapa nilai jualmu. Kan kok kayak gitu kan kasarannya kita lagi menjual diri. Ya kan. Nanti diri kita Berapa harga pas masuk gitu, seperti itu. Terus kalau misalnya untuk menentukan mungkin gajinya seperti itu tuh bagaimana sih mas, kalau untuk yang mungkin bagi kita yang pemula ini kan fresh graduate nantinya gitu. Nah, itu bagaimana gitu? Sebenarnya ada tantangan tersendiri emang untuk fresh graduate itu kan. Iya. Di tempatku itu banyak yang mendaftar fresh graduate, entah itu dari kuliah ataupun SMK. Sebenarnya di tantangan di kita juga kadang ketika menerima fresh graduate ini gambling ya sebenarnya. Karena emang mereka belum ada basic. Iya. Jadi kadang kalau siasat kita itu ketika menghadapi fresh graduate, ketika ditanyakan soal gaji, kebanyakan kalau dari mereka pasti UMR mas, UMR aja nggak apa iya, gitu kan. Kita balik nanya, UMR Jogja berapa mas? Kalau emang mereka tahu, berarti mereka paling nggak, mereka tahu mereka fresh graduate, mereka tahu untuk sementara mungkin karena aku fresh graduate ya mungkin 2 juta sampai 2,5. Tapi kalau misalnya dia cuma ngomong UMR Jogja mas, UMR Jogja berapa? 1,5. Dia udah salah. Dia ngomong UMR tapi dia sendiri nggak tahu UMR Jogja itu berapa gitu kan. Jadi kalau untuk saya sendiri sih ya balik lagi ke tadi kepercayaan diri gitu kan. Mau dia fresh graduate atau tidak atau punya basic, nggak masalah menyebutkan nominal. Selagi ya nominal itu ya maksudnya kita tahu posisi kita sadar diri juga di mana. Kita pun menyebut nominal yang menurut kita pun ya masih masuk di akal lah. Iya. Seperti itu ya, kasarannya misalnya saya lamar di Jogja misalnya UMR Jogja 2 juta ya, saya coba ngomong misalnya UMR Jakarta 4 juta, maksudnya masih dalam ambang yang batas gitu loh. Karena posisi di sini sama posisi sama, tapi karena UMR yang beda kan pendapatannya beda. Nah kasarannya seperti itu ya, untuk sekedar mencari kalkulasinya aja lah, perbandingannya seperti itu. Kalau misalnya kalau misalnya aku ya mas, untuk melamar pekerjaan aku jawabnya gini, saya ngikut rata-rata kantor aja. Nah itu bagaimana mas? Kalau jawabnya seperti itu? Ya itu sama kayak tadi, saya ikut UMR. Iya hampir sama. Karena ya UMR pasti paling rendahnya kan UMR. Nggak mungkin di bawah UMR kan? Iya. Pasti rata-rata kantor kan pasti di situ juga dia. Iya. Ya jadi ya kalau misalnya ada pertanyaan gaji itu disebutkan aja berarti ya mas. Sebutkan aja. Tapi itu dia dengan catatan dengan nominal yang wajar dan memahami posisi apa yang kita lamar. Iya. Misalnya kita lamar manajer kan nggak mungkin kita ngomong 5 juta. Iya. 10-15 nah oke, kan seperti itu. Iya. Berarti harus sadar diri juga ya mas posisinya. Ya, ketika kita melamar kan kita tahu posisi apa yang diinginkan kan. Iya. Kita tahu posisi apa yang diinginkan, kita tahu mungkin gajinya untuk di posisi ini kurang lebih mungkin seperti ini, ya, seperti itu. Iya berarti ya cukup banyak yang harus dipertimbangkan kalau yang tadi perihal ngomong tentang gaji ini.
mungkin dari kualitas dari diri kita sendiri bagaimana, terus juga posisi apa yang kita lamar gitu. Terus mungkin agak nyantai dikit lagi Mas, karena ini mungkin ada jawab cepat lagi nih Mas. Tadi karena mungkin agak berbobot mungkin ya Mas tadi yang pembahasannya. Ada pertanyaan pertama Mas. Lulus cepat tapi IPK biasa aja atau lulus lama tapi IPK-nya bagus? Sebenarnya sih ya mau cepat atau enggak, IPK bagus atau tidak, paling enggak dia bisa pertama yang bertanggungjawabkan itu sendiri. Yang kedua, ketika misalnya udah masuk di dalam dunia perusahaan pun, mau dia lulusnya lama, lulusnya cepat, IPK-nya dia tinggi, itu nggak begitu mempengaruhi udah. Ya ada sih ada, cuman bukan yang mempengaruhi besar. Ya cuma administrasi, lihat, oh ya dari lulusan ini, kita nggak melihat dia kuliah berapa lama gitu. Kan udah cukup, woi dia udah lulus, lihat IP-nya berapa gitu. Ya meskipun kita nggak begitu lihat, cuman kan ya adalah standar-standar minimal, ya paling nggak 3 dan sebagainya. Cuman itu bukan menjadi harga yang mati gitu. Bukan yang wajib banget harus di bawah 3 kita otomatis udah close, nggak. Sama halnya kayak misalnya SMK pun seperti itu, paling nggak 8, nah berarti kita bisa loluskan dia untuk tahap selanjutnya. Ya cuma untuk administrasi biar filternya itu bisa lebih melihatkan siapa yang lebih unggul ke depannya seperti itu. Tapi nggak yang wajib banget gitu. Berarti untuk lulusan itu berpengaruh tapi tidak signifikan gitu ya Mas berarti ya? Iya, nggak yang pada lulus cepat misalnya 3,5 tahun IPK mentok jebol gitu. Iya. Yo aku sih bukannya PB, cuman teman-temanku ya ada seperti itu. Kalau lulusnya cepat, IPK bagus ya belum kerja juga ada. Yang kerja kira mungkin nggak cocok keluar, jadi wirausaha ya ada juga. Jadi itu nggak menjamin kesuksesan. Iya. Misalnya seperti itu. Dan kalau IPK pun juga itu hanya menjadi filter awal aja ya Mas waktu di ini. Cuman sekedar untuk saringan. Saringannya aja ya. Sing elek jebul, sing apik saring wis mlebu saringan loro meneh. Iya. Toh. Jadi ya saringan di tahap awal ceritanya ya, gitu. Ya pahit-pahitnya ngono lah. Iya. Oke Mas, selanjutnya nih. Lebih milih mana Mas? Pelamar good looking atau pelamar good attitude? Mending good attitude. Kenapa gitu? Kan kalau cuman good looking kan bisa kita poles di dalamnya. Tapi kalau attitude-nya dia udah, ketika dia wawancara, meskipun kita santai tapi dia celekan, dia ini, iya, dia ini, kita kan lihatnya ketika di depan kita aja dia udah seperti itu, apalagi di depan pelanggan. Iya. Karena kita orientasi kita mesti pelanggan gitu kan. Jadi kalau dia seperti itu pelanggan, kita udah mencoba ini ketika di rumah pelanggan dia bisa bakal celekan. Tapi kalau udah attitude-nya dia bagus, dianya sopan, rapi, harum, bersih, Iya. tertata semuanya. Nah, kita lihatnya meskipun dia nggak good looking, kan itu udah poin sendiri ya. Nah, tinggal kita PR gimana bikin dia good looking di dalamnya kan. Itu dia. Seperti itu. Berarti yang diutamakan yang pasti yang pertama attitude-nya dulu ya. Kalau aku mikirnya sih di mana-mana pasti orang iya pasti attitude. bakal seperti itulah. Iya. Terus ada lagi nih Mas, pintar dalam teori atau pintar dalam menemukan problem solving, memecahkan masalah. Itu kalau di kita nih, tiap kali kalau kita udah masuk di sebuah kantor, tempat kerja dan sebagainya, mau kantor atau wirausaha dan sebagainya, ataupun kita yang kuliah pun, namanya teori itu pasti pada umumnya ya bertolak belakang sama kondisi lapangan. Itu pasti ada.
sebenarnya kan ketika kita kita memberikan pertanyaan sebuah kasus, terus gimana cara dia pemecahan, itu sebenarnya teori juga sebenarnya kan, sama-sama teori kasarnya, cuman kita mencari teori mana sih yang paling realistis. Ketika misalnya contoh kasus tempatku, bisa ada pelanggan nih hard complaint. Iya. Hard complaint tuh pelanggannya itu merasa marah-marah. Nah, kita tanya bagaimana caramu untuk menangani pelanggan tersebut. Kalau secara teori kita harus mengiyakan omongan dia, mengajak dia ngobrol, habis itu menunggu dia dingin, menunggu si pelanggan itu mulai enakan dan sebagainya. Cuma kalau kita menunggu keburu entek dewe. Iya. Tapi ketika misalnya di lapangan dia memberikan teori yang sedikit realistis, gini loh Pak, Bu, untuk masalah ini udah kita bantu, masalah itu ada di sini. Meskipun pelanggan itu masih ngerocos ya, kita mungkin memberikan sedikit jeda, menunggu dia mungkin sampai enakan. Baik Bu, bisa saya lanjutkan. Nah, lanjut lagi. Tapi kalau misalnya dia cuma teori, ya kita memberikan solusi Pak yang bagus, bagaimana biar pelanggan itu tidak marah-marah. Nah itu kan secara teori kan. Iya. Tapi realitanya bagaimana? Nah, kita mencari teori yang mendekati realita itu sendiri. Berarti itu mungkin nanti bisa menjadi apa ya? Harus paling enggak tuh seimbang gitu ya Mas. Antara teori sama problem solving itu juga Iya, mungkin seimbang. Iya. Dan yang tidak terlalu banyak mengawang. Iya. Nah, jadi ya itu dia mencari yang sedekat mungkin dengan realita bagaimana. Seperti itu. Jadi ya jangan, mungkin dari teman-teman juga mungkin teorinya ditingkatin juga, tapi untuk dalam problem solvingnya sendiri juga ditingkatkan gitu ya Mas. Ya berpikir realistisnya. Realistisnya. Seperti Lebih itu. ke realistis gitu. Terus Mas, ada pertanyaan lagi. Menjadi mahasiswa kuliah pulang atau yang bisa biasa disebut sama kupu-kupu atau kuliah rapat, kura-kura. Nah, aku mbiyen iki kura-kura ya. Kura-kura. Mangkat jam 8, mulai jam 12 bengi. Mbah rapat, mbah nendi wis ngono wae. 4-5 tahun ngono tok. Berarti hidup demi kampus ya Mas? Wah, dulu rumah kedua ya. Rumah kedua. Ditambah rumahku cuman dekat bandara, Dusu Cipto. Cipto. UPN 5 menit to ya wis. Arep Bali kadang ngopo Ngapain wis. ya? Kampus koncone oke. Bisa ngopo-ngopo. Boleh wedok. Tapi nih Mas, kalau misalnya untuk di dunia perusahaan, nah itu seberapa penting sih organisasi itu? Sebenarnya kalau kita lihat seberapa pentingnya itu tergantung ke perusahaannya itu sendiri dan si pewawancara itu sendiri. Jadi kadang penting nggak penting sih. Cuma kalau untuk aku sendiri bisa dibilang ada pengaruh besarnya. Karena aku pun ketika mau mewawancara orang, ketika aku memfilter berkas itu, kalau dari aku melihat apa organisasi dia. Jadi kita lihat lembaran CV-nya itu, kalau cuman KTP, akte, terus ijazah, udah itu doang. Itu lihatnya sepi amat. Ya kan, nggak ada apa yang bikin menarik gitu. Iya. Tapi ketika dia ada misalnya sertifikat pernah ikut organisasi internal atau eksternal kampus, apapun itu, mau divisi apa, kita melihatnya, oh dia pernah ikut misalnya volunteer di mana, oh dia ikut organisasi kampus, jalannya, oh dia jadi ini, wow. Meskipun yang di organisasi sama kerjaan pasti beda, sebenarnya kita lihatnya, oh dia ada poin tambah, dia punya skill yang mungkin dibanding A dan si pelamar B ini
yang sepi tadi, sebenarnya si A ini, yang mending aku pilih si A. Meskipun mungkin IPK dia dengan standarnya itu mepet banget. Sementara si B ini IPK dia bagus, tapi sepi, nggak ada apa-apanya, ya aku milih A. Karena ketika dia datang wawancara, kelihatan jauh bedanya. Si A ikut organisasi, ini, sementara si B belas nggak ada apa-apa. Ketika si B ditanya, jangan A, I, U, E, O deh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara si A, wes, lambe turah ya. Iya, langsung. Berarti berarti kalau dari sini bisa disimpulkan dong Mas, kalau misalnya ikut organisasi pun juga harus bisa mengembangkan bakatnya juga ya berarti di dalamnya ya. Dalam arti cara menjawabnya pun nanti juga bakal kelihatan ya. Bakal kelihatan di situ. Karena saya sendiri dari anak organisasi, jadi paling nggak sedikit bisa menggambarkan bahwa ketika misalnya kita masuk organisasi itu kita bisa berani untuk berbicara. Dan ketika berbicara pun kita bisa berbicara dengan lugas seperti itu. Enggak yang dan sebagainya seperti itu. Enggak apa ya namanya itu, enggak kaku apa gitu. sih bahasa nih Mak? Iya, mau lah gitu Mas. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan dari pribadi aja Mas. Lebih stres karena kerjaan numpuk apa stres karena nggak ada kerjaan? Lebih stres mana? Ya, lebih stres mana? Lebih stres nggak ada kerjaan. Lebih stres nggak ada kerjaan. Kenapa gitu Mas? Karena nggak apa-ngapain, itu lebih capek. Karena capeknya nggak jelas. Sementara kita kalau bisa ada kerjaan numpuk, ya meskipun numpuk banyak, kita kerja selesai pulang, jadi kayak aduh tadi aku kerja ini capek banget. Tapi kita nggak apa-ngapain sampai rumah kesel, mau aku ngopo ya kok kesel. Kayak keselnya tuh kayak ya tenaganya itu akhirnya terbuang percuma seperti itu. Lebih mungkin ke sebel gitu ya. Ya sebelnya seperti itu rasanya karena nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Jadi bola. Ya kalau bensin bocor toh. Iya. Iya, berarti memang lebih enak banyak kerjaan sih daripada gabut ya Mas. Ya lebih enak banyak kerjaan karena kita jelas sibuknya gitu. Sibuknya kelihatan. Dan lebih produktif mungkin ya Mas. Ya itu jelas lebih produktif, lebih enak. Apalagi pandemi kayak gini, aku awal-awal pandemi itu di kantor sedikit gabut-gabut nggak jelas. Iya. Cuman ya itulah. Oke Mas, ini mungkin semuanya sudah selesai Mas, sudah mungkin dijawab semua oleh Mas Angga juga. Mungkin aku akan ngasih kesimpulan mungkin ke teman-teman ya Mas. Jadi kesimpulannya teman-teman pada pembicaraan saya dengan Mas Angga ini mungkin untuk cara menjawab HRD ini harus didasari yang pertama itu dengan kepercayaan diri. Itu. Yang kedua juga kita harus bisa mengembangkan kemampuan dan gaya teknik berbicara. Dan selanjutnya harus bisa mengerti keadaan, mengerti juga bagaimana posisi yang kalian ambil itu seperti apa. Jangan muluk-muluk juga dan jangan terlalu merendah untuk melamar pekerjaan itu sendiri. Benar gitu Mas? Betul saya. Makanya terakhir tambahan ya, ketika orang mau mengaplikasikan sebuah lamaran tuh, pertama itu pakai pas foto yang terupdate. Jangan pakai pas foto pas SMA, pas SMP. Pernah pengalaman Mas ada kayak gitu? Ada. Pokoknya foto yang terupdate. Kedua balik tadi kasih nomor telepon yang bisa dihubungi. Pasti. Yang ketiga bikin CV yang menarik. Menarik tuh bebas, terserah, memang kreasi, yang penting nggak norak dilihatnya. Dipandang enak, dibaca enak dan jelas. Yang terakhir mungkin nggak masalah pakai bahasa yang klise. Saya kayak tadi saya tepat waktu, bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi bisa dijabarkan secara benang merah di CV-nya, tapi ketika dijabarkan luasnya ketika wawancara. Seperti itu. Iya. Ya itu tadi udah ditambahin sama Mas Angga mungkin lebih jelasnya, dan itu sudah
mencakup semuanya ya Mas tadi. Mungkin gini Mas, mungkin untuk pesan-pesan dari Mas Angga nih untuk teman-teman yang mungkin masih berkuliah atau teman-teman yang menonton di rumah nih. Tentang soal ini atau apa nih? Iya, apa mungkin semangat lah untuk ya pokoknya menyemangati atau bagaimana lah. Ya mungkin buat teman-teman yang di rumah dan dimanapun yang berada. Ya pertama mungkin mungkin yang masih berkuliah dan yang udah mau selesai gitu ya. Yang pertama mungkin gunakan waktu kuliah itu semaksimal mungkin. Maksimal mungkin. Semaksimal mungkin itu dalam artian entah di akademisnya, entah di organisasinya, di lingkungan sosialnya atau dimanapun. Karena aku sendiri kalau bisa disuruh milih memutar waktu mau kuliah lagi. Mau kuliah lagi. Karena menurut saya belum maksimal ketika saya kuliah. Saya belum maksimal mencari teman, belum maksimal di akademis dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang kuliah, apalagi untuk sosialnya cari semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Cari teman yang banyak, cari link yang banyak, karena bisa saja itu yang bakal membantu kita untuk kedepannya. Misalnya hari ini aku sama dirimu musuhan gitu. Iya. Ternyata sesuk dirimu ki sukses. Kowe ngerti, wah ki mbiyen ki Mas Angga ki musuh kowe. Kowe ngerti, wah sakake dhewe uripe luntang-luntung. Kowe nemoni aku Mas, sehat. Wis dhewe damai, aku ono kerjaan. Gelem ora aku tak iwangi kowe urip. Nah, kowe karena membutuhkan aku gelem. Nah, jadi seperti itu. Jadi meskipun mungkin hari ini kita musuhan, kedepannya kita bakal bisa jadi teman seperti itu juga. Terus buat teman-teman yang mungkin udah persiapan sidang itu sebagainya ya, alah nggak selangkah lah, dikit lagi gitu kan, udah gampang. Tinggal bagaimana dia untuk menata setelah dia kuliah, setelah dia lulus. Nah itulah channel-channel dia tadi, bagaimana untuk menghubunginya, berteman dengan dia dan mencari kehidupan dia yang sebenarnya seperti apa. Karena setelah lulus kuliah itu ya real kehidupan ya di situ dia. Rasanya seperti itu kan. Dan ya paling itu sih untuk semuanya yang kuliah mau lulus, ya paling terakhir ya buat yang mencari kerja ya dari obrolan kita semua tadi gitu kan. Diperhatikan gitu Mas. Biar ditonton dari menit satunya. Berarti emang ini tuh acara penting. Kalian harus menonton. Oke Mas, mungkin pesannya udah. Ya cukup itulah. Saya aja bingung sendiri juga. Ya pokoknya sukses terus lah untuk teman-teman semua. Oke, mungkin untuk pembicaraan dari Nguping cukup sekian Mas. Terima kasih juga udah bisa datang. Terima kasih ya sudah diberikan kesempatan sedikit ngebacot. Iya, oke. Dan aku ingin berterima kasih juga kepada Asram Edupak juga yang bisa menyediakan suasana yang dingin seperti ini, sangat sejuk dan sangat bersahabat untuk nyantai, untuk mungkin melakukan aktivitas yang lainnya. Dan terima kasih juga untuk para teman-teman di sini, para krunya juga dari teman-teman Nguping. Dan aku Mirza Istiar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.